Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwa Safitri, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya mahasiswa yang akan melaksanakan uji kinerja dan uji pengetahuan di universitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah meridhai pertemuan hari ini. Nah, silakan doa dipimpin oleh Asyifa. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Ya, terima kasih. Sekarang, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Nah, untuk mengetahui kehadiran siswa, nah, Ibu akan mengecek kehadirannya lewat Google Classroom. Presensi hari ini adalah melalui Google Classroom. Google Classroom-nya sudah dikirim lewat grup WA. Nah, Ibu contohkan ya cara untuk membuat presensinya. Silahkan diisi, sekarang diisi ya nama lengkap, kemudian kelas 11D ya, kemudian mata pelajaran Bahasa Indonesia kehadiran hadir ya. Itu saja, ditunggu 10 menit dari sekarang. Baik, setelah presensi kita lanjutkan dengan mengulas materi yang lalu. Nah, masih ada yang ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang teks eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi. Bisa menjelaskan apa sih teks eksplanasi itu? Teks yang menjelaskan proses kejadian fenomena. Baik fenomena alam, fenomena budaya, dan fenomena sosial. Ya, betul. Selanjutnya, ada lagi yang bisa menjelaskan kemarin kita membahas tentang apa? Struktur teks eksplanasi terdiri dari deretan penjelas dan ulasan atau kesimpulan. Ya, betul. Jadi, itu ya, materi kemarin kita sudah membahas masalah
Teks eksplanasi berdasarkan dari penjelasannya, kemudian dari macam-macam berdasarkan dari struktur teksnya, kemudian banyak fenomena apa saja yang terjadi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi teks eksplanasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ya mendengar atau melihat di media sosial, begitu ya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, begitu. Nah, peristiwa tersebut, gitu ya, sangat berdekatan dengan kita. Nah, adakah yang bisa menyebutkan apa saja sih yang sudah terjadi di lingkungan kalian? Kebanjiran. Oh, kebanjiran. Iya, sekarang lagi musim hujan ya, kebanjiran. Apakah di rumah Luri kebanjiran? Enggak, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ya. Ada lagi? Kemiskinan di masa pandemi, Bu. Iya, betul, kemiskinan di masa pandemi. Kemudian ada lagi? Teknologi game HP, Bu. Iya, betul. Itu ya yang sangat merusak di zaman sekarang, begitu apalagi kita dengan pembelajaran daring gitu ya. Jadi bisa membuat terlena dengan adanya game di gawai. Nah, itu fenomena yang tadi kalian sebutkan itu disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Nah, tadi teks eksplanasinya sudah dijelaskan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sebelumnya Ibu share dulu salindianya. Di sini kita akan membahas tentang memproduksi teks eksplanasi. Nah, ada beberapa manfaat ketika kita mempelajari tentang bagaimana menyusun teks eksplanasi. Nah, di sini ya, manfaatnya setelah kita mempelajari teks eksplanasi, siswa dapat menjelaskan kepada masyarakat bagaimana terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya secara ilmiah. Kemudian, siswa juga mampu mengetahui proses kejadian gitu ya atau sebab akibat tentang suatu fenomena. Nah, itu manfaat dari teks eksplanasi. Langkah selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran teks eksplanasi, yaitu melalui pembelajaran daring dengan pendekatan saintifik dan modal pembelajaran project-based learning, peserta didik mampu 1. Menyusun teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Yang kedua, mempresentasikan, memberikan komentar, dan merevisi teks eksplanasi yang dibuatnya dalam diskusi kelompok dengan benar. Selanjutnya, materi ajar yang akan disampaikan yaitu menyusun teks eksplanasi dengan langkah-langkah menyusun karangannya. Karena teks eksplanasi, pengertiannya, kemudian struktur teks dan kebahasannya sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ke depan ini, kita akan yang pertama membuat kelompok diskusi. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Lalu dari kelompok tersebut tentukan temanya, apakah yang mau dibuat fenomena alam atau sosial atau budaya. Nanti dipilih satu saja. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan dengan merencanakan proyeknya melalui langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, ketika merencanakan proyek, kalian juga susun jadwalnya. Kapan menentukan tema, kapan menentukan tujuan, mengumpulkan data atau bahan-bahannya, dan kapan mengembangkan karangannya. Selanjutnya, mempresentasikan hasil diskusi, lalu kelompok lain menanggapi dan memberikan komentar. Selanjutnya, penilaian untuk hari ini tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan menulis. Nah, sikapnya terdiri dari sikap disiplin, peduli, dan jujur. Disiplin
Disiplinnya yaitu masuk tepat waktu, masuk meeting tepat waktu, lalu audio itu dimatikan ketika tidak berbicara, sedangkan kamera harus selalu menyala. Selanjutnya, peduli terhadap teman ketika ada jaringan yang sulit gitu keluar masuk meeting, nah itu bisa diinformasikan kepada guru. Jujur dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan, yaitu mengerjakan latihan dan LKPD. Selanjutnya keterampilan menulis. Nah ini ya, keterampilan menulis penilaiannya adalah dilihat dari kesesuaian teks eksplanasi dengan topik yang dipilih. Selanjutnya kajian struktur teksnya, apakah nanti di dalam teks eksplanasi itu terdapat struktur teks. Kemudian penggunaan kosakata atau diksi yang baik, tidak menggunakan kata tidak baku. Kemudian ada ejaan harus sesuai dengan bahasa Indonesia. Yang kelima adalah kaidah kebahasaannya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Silahkan diamati contoh teks eksplanasi yang berjudul kebakaran hutan. Kemudian dibaca secara seksama. Yang dapat diambil dari tayangan tersebut? Mengapa peristiwa kebakaran hutan bisa terjadi? Silakan. Informasi apa yang dapat diambil dari teks tersebut? Ada kejadian kebakaran hutan, Bu. Ya, betul. Ada kejadian kebakaran hutan. Nah, ada yang bisa mengetahui mengapa peristiwa kebakaran hutan itu bisa terjadi? Karena faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan ada dua macam, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam sering disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan, faktor manusia seperti kelalaian membakar hutan, rangka pembukaan lahan, api unggun yang lupa dimatikan atau tidak menghormati saat dibakar, pembakaran sampah dan berbagai kelalaian lainnya. Baik, terima kasih Ririn. Nah, itu ya contoh dari teks eksplanasi tentang kebakaran hutan. Baik, itu tadi contoh teks eksplanasi tentang kebakaran hutan bahwa ada faktor alam dan faktor manusia. Jadi, dalam suatu fenomena gitu ya, ada proses sebab akibatnya. Nah, itulah contoh teks eksplanasi. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Sudah bisa ya ice breakingnya? Yuk, mulai. 1, 2, 3. Kanan, kiri, bawah, halo baby. I love you. Oke, terima kasih. Sama. Selanjutnya, kita akan menyusun teks eksplanasi sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang tadi sudah kita buat kelompoknya. Tahapan yang pertama adalah menentukan tema. Nah, kalian pilih tema yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, di sini ada contoh yang sudah Ibu berikan. Nah, ini ada fenomena budaya. Ada fenomena budaya K-pop ya, Korea, drama Korea. Bisa juga lagu-lagu Korea. Nah, itu sekarang menjadi fenomena budaya di kaum remaja. Kemudian ada budaya apa yang ini? Yang sekarang sedang
kita laksanakan yaitu ujian. Nah, di sini ada fenomena budaya menyontek. Nah, jangan ditiru ya yang ini. Kemudian ada fenomena budaya mudik. Jadi, ketika liburan atau mau lebaran gitu ya, ada fenomena budaya mudik. Kemudian ada fenomena alam, ada gempa bumi, ada fenomena pelangi, kemudian ada gunung meletus gitu ya, atau erupsi yang kemarin baru saja terjadi di Malang. Selanjutnya ada fenomena sosial, ada fenomena kenakalan remaja, ada pengangguran. Setelah kita nanti lulus di kelas 12, itu ini kita siap-siap apakah menjadi pengangguran, apakah meneruskan sekolah atau bekerja. Kemudian di sini ada kenakalan pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas yang ujungnya adalah hamil di luar nikah. Nah, dari fenomena tersebut, nah bisa kalian pilih salah satunya. Setiap kelompok satu tema saja. Silakan didiskusikan secara berkelompok. Nah, Kalau sudah ditentukan, apa boleh Bu? Karena kita mengambil tentang fenomena alam. Karena kan sekarang lagi musim hujan, dan kita tuh mengambil tentang banjir. Ya, boleh. Itu bagus. Jadi fenomenanya gitu ya yang sudah ditentukan oleh kelompok masing-masing, bisa fenomena yang tadi sudah ditentukan oleh Ara yaitu fenomena kebanjiran. Itu boleh Ara, bagus. Nah, di sini kita sambil berdiskusi kelompok, kalian harus di sini ya menyusun langkah-langkah teks eksplanasi. Ada menentukan tema, menentukan tujuan, menyusun kerangka, mengumpulkan bahan, sumber, data referensi, mengembangkan kerangka menjadi karangan yang utuh. Jadi kalian berkelompok, kemudian tentukan menyusunannya yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, saya akan bertanya di kelompoknya kelompok Lurike. Silakan kelompok Lurike ambil tema tentang apa? Kemiskinan, Bu. Temanya tentang kemiskinan. Berarti sebab akibatnya ya. Sebabnya miskin itu seperti apa, akibatnya mengapa. Iya, bagus. Selanjutnya, kelompoknya Wulan, ambil tema apa Wulan? Wulan mau ngambil gempa bumi, Bu. Kenapa mengambil tema gempa bumi? Iya, karena di beberapa daerah Indonesia sering mengalami gempa bumi. Di beberapa daerah Indonesia sering mengalami gempa bumi. Penyebab gempa bumi penyebab gempa bumi. Ya, bagus. Silakan dilanjutkan dengan pola pengembangan sebab akibatnya. Ketika tadi temanya itu sudah ditentukan, kemudian di sini ada pengumpulan data. Nah, ketika mengumpulkan data, kalian bisa mencarinya di buku, begitu ya, referensi buku. Kemudian bisa juga di Google. Jadi bisa dicari di Google, kemudian bisa juga dicari di berita. Dari kabar berita, bisa Republika, Jawa Pos, Koran Tempo, dan lain sebagainya. Setelah kalian mencari informasi, mengumpulkan data, kalian menyusun jadwal. Nah, di sini tetapkan jadwalnya, tanggal berapa menetapkan tema, karena menetapkan tema itu lumayan lama, karena kan di sekitar kita itu banyak kejadian atau fenomena yang terjadi. Nah, itu silakan didiskusikan dan cari yang kita pahami. Kemudian yang kedua, mendaftarkan topik.
Nah, mendaftarkan topik itu, ditulis dulu mau topik apa saja yang akan disampaikan nanti di kerangkanya. Misalnya ketika menyusun kerangka ada pengertian, kemudian ada faktor-faktor atau sebab akibat, atau ada prosesnya secara kronologis bagaimana. Kemudian mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data juga bisa sampai sehari atau 2 hari. Dikumpulkan datanya, cari di Google, kemudian di buku, misalnya secara ilmiah, kalau gempa itu seperti apa kejadiannya, begitu. Kemudian bisa juga mencari di berita online ataupun yang dalam jaringan. Nah, itu bisa kejadian gempa bumi itu kapan pernah terjadinya. Kemudian mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka ini menjadi teks yang utuh. Setelah itu baru presentasi. Silakan didiskusikan. Selanjutnya ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini sudah Ibu kirim di Classroom. Jadi kalian tinggal mengerjakan, kolomnya sudah ada. Jadi LKPD ini sudah ada di Google Classroom. Jadi kalian bisa membukanya. Setelah itu langsung diisi di kolom tersebut. Jadi sudah tersedia kolom kosongnya, tinggal diisi. Dan selanjutnya dikirim lagi ke Google Classroom. Itu dikumpulkannya nanti setelah pembelajaran ini. Baik, adakah kesulitan dalam menyusun teks eksplanasi setelah kalian mendiskusikannya beberapa hari yang lalu? Ada, Bu. Ya, siapa Luri? Ya, silakan Luri. Itu, Bu, apa mengembangkan kerangka mengembangkan kerangka untuk merangkai katanya. Ketika mengembangkan kerangka, bagaimana merangkai katanya? Ya, nah itu memang kesulitan ketika kita menulis ya. Nah makanya ketika kita membuat kerangka gitu ya, kemudian perhatikan kosakata yang kita gunakan. Nah kosakata yang kita gunakan juga harus sesuai dengan bahasa Indonesia. Ketika kita mengembangkan kerangka, perhatikan kosakata yang digunakan, lalu pakai konjungsi. Nah, konjungsi itu kan kata sambung. Nah, dari kosakata-kosakata itu kemudian disambung menjadi sebuah paragraf yang utuh, kemudian menjadi sebuah teks. Dan dicampurkan dengan pola pengembangannya. Pola pengembangannya apakah menggunakan pola sebab akibat atau pola tentang kronologis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kesulitan apa lagi dalam mendiskusikan teks eksplanasi? Fenomena di sekitar kita banyak ya, tapi bingung mau pilih yang mana. Nah, silakan pilih yang sesuai dengan pemahaman ayah dan teman-teman kelompoknya. Kemudian pilih polanya juga yang mudah, misalnya pola sebab akibat. Biasanya kan jelas ya, kalau kebanjiran gitu ya disebabkan oleh banyaknya sampah begitu. Kemudian juga tidak ada drainase. Nah, itu bisa dijadikan contoh teks eksplanasi. Nah, kemudian adakah pertanyaan lain? Silakan ketika mencari informasi, kemudian mengumpulkan data, kalian boleh bertanya ke saya gitu, selain tadi mencari di internet. Silakan. Apakah dalam mencari referensi selain membaca boleh nonton berita dari
Oh iya, boleh. Berita dari YouTube boleh, itu bagus. Berita dari YouTube karena kita tidak menonton televisi, bisa menontonnya di YouTube. Boleh, itu bagus sekali Nurul. Selanjutnya, Ada berapa paragraf Bu yang harus kita buat? Apakah ada ketentuan? Paragraf Bu yang harus kita buat? Apakah ada ketentuan? ketentuannya sebetulnya tidak ada ya Ara, tapi di sini harus tercantum struktur teks dan kebahasaannya. Jadi yang penting itu ada struktur teks dan kebahasaannya, kemudian pola pengembangannya. Jadi paragrafnya bisa ditentukan misalnya paling sedikit 3 paragraf. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang menyamakan persepsi ya dengan kalian bagaimana menyusun teks eksplanasi. Nah, kemudian silakan sudah ya diskusinya. Silakan Ibu mau melihat bagaimana jadwal yang sudah kalian buat. Jadwal Baik yang Bu, kalian buat, silakan. share ya Bu. Baik Ya, Bu, ya, share ya Bu. Ya. Ya, lihat di sini ya, jadwal menulis teks eksplanasi. Ya, di sini tanggal 29 sampai 30 November menentukan tema dan tujuannya. Ya, bagus. Kemudian data, mengumpulkan datanya 1 hari, mendaftarkan topik 1 hari juga, menyusun kerangka 2 hari, mengembangkan kerangka 2 hari. Baik. Baik, kalau sudah seperti itu, sekarang silakan presentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempa bumi adalah getaran atau yang berasal dari dasar atau bawah permukaan terus terjadi di daerah yang berada di dekat dengan gunung berapi juga di daerah yang berada di dekat dengan gunung berapi juga di daerah yang berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas lapisan terbuat. Sebagian besar dari lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini perlahan sehingga berpecah lapisan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kenapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi terjadi adanya pusat gunung berapi yang atasnya, sehingga tanah di sekitar gunung bergetar bahkan sampai kelas itu. Hal itu menjadi gempa vulkanik. Gempa vulkanik lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Peristiwa gempa bumi yang terjadi begitu cepat dapat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan menimbulkan peristiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengalami musim. Meskipun demikian,
Konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas Pasifik. Tempat ini dikenal dengan letupan api karena banyak gunung berapi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat sebelum terjadi adalah paling aman untuk meninggalkan rumah jika terjadi gempa, sedangkan saat terjadi gempa adalah menjauhi jendela kaca, kompor atau peralatan rumah tangga yang mungkin akan jatuh. Langsung. Silakan Saya perwakilan dari kelompok komentari 3 ingin mengomentari dari kelompok 1 bahwa saya mendapatkan referensi dari buku kalau tujuan menulis teks eksplanasi ini tidak ada. Sedangkan di kelompok kalian mencantumkan tujuannya. Betul, kalau disebut Nah, tidak ada silakan tujuan. di Betul, kalau disebut tidak ada tujuan. Ada tujuannya. Lalu saya tambahkan tujuan agar teks tersebut memiliki tujuannya. Oh, begitu. Ya. selanjutnya. Saya sedikit memberi komentar tentang kebahasaan. Ditulis miring sesuai aturan bahasa Indonesia. Baik, akan memperbaiki. Terima kasih masukannya. Di situ contoh tadi kalian presentasi. Nah, sekarang silakan memberikan penilaian dari dua kelompok yang tadi sudah dipresentasikan. Silakan kelompoknya Nurul memberikan penilaian. Ya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, kami memberikan berdasarkan hasil diskusi kelompok, isi sudah sesuai dengan juga sudah jelas pembahasan ada kelompok sebut-akibatnya untuk pembahasan ada kelompok sebut-akibatnya untuk kelompok sudah bu. Selanjutnya Nurul untuk kelompok 2. Untuk kelompok kami berikan nilai lampu pada sudut. Untuk kelompok kami berikan nilai lampu pada sudut mengangkat isu fenomena Untuk kami memberikan nilai 80 karena sudah memberikan nilai 80 yang bagus sesuai dengan istilah saat ini banyak kemiskinan apalagi saat pandemi. Baik, terima kasih kelompok Nurul. Terima kasih untuk semuanya yang sudah presentasi. Nah, tadi sudah presentasi, kemudian dikomentari, dan diberikan penilaian. Nah, sekarang kita sama-sama beri tepuk tangan atas kalian semua presentasi. Ya, selanjutnya kita simpulkan sama-sama ya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Okta. Teks eksplanasi harus disusun secara sistemis dengan langkah-langkahnya disusun berangkat.
bukan data dan menyusun kerangka yang bukan data dan menyusun kerangka yang lalu jangan jadi teks eksplanasi, lalu jangan diedit. Ya, jangan lupa disunting. Baik, terima kasih Ayah. Nah, sekarang Ibu akan merevisi hasil pekerjaan kalian. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah bagus. Nah, di sini Ibu akan merevisi yang kelompok 1. Nah, melihat dari langkah-langkahnya sudah sesuai, kemudian kebahasaannya sudah sesuai. Nah, di sini kalau untuk yang kelompok 1 tentang gempa bumi, itu mohon ketika menulis judul itu harus huruf kapital semua. Kemudian ada di paragraf ketiga itu tidak perlu ada ya karena sama dengan paragraf keempat. Jadi silakan dihapus saja. Untuk kelompok 2 tentang kemiskinan nanti dibuat bentuk paragraf ya, jangan dibentuk seperti lurus saja. Kalau paragraf kan menjorok ke dalam gitu ya. Nah, Ibu akan berikan penilaian dari hasil presentasi kalian. Kelompok 1 nilainya adalah 90, kelompok 2 nilainya 85. Nah, kemudian sekarang Ibu akan memberikan penguatan dari materi yang sudah kita bahas tadi. Kita presentasi dulu ya. Baik, Ibu akan memberikan penguatan dari teks eksplanasi. Nah, di sini teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik itu yang berkenaan dengan fenomena alam, budaya, ataupun sosial. Selanjutnya, ketika kita menyusun teks eksplanasi, nah di sini kita tentukan pengembangan teks eksplanasinya dengan menggunakan pola. Ada 2 pola. Yang pertama ada pola sebab akibat. Nah di sini pola sebab akibat yaitu paragraf yang menggunakan pola khusus umum atau umum khusus. Di dalamnya menggunakan banyak contoh masalah atau peristiwa. Dan dalam sebuah paragraf tersebut nanti ada konjungsi seperti sebab dan akibatnya. Itu adalah pola sebab akibat. Yang kedua adalah pola proses, pengembangan proses, yaitu suatu urutan dari tindakan atau perbuatan yang menghasilkan sesuatu atau perurutan suatu kejadian atau peristiwa. Langkah-langkahnya, yang pertama mengetahui perincian secara menyeluruh, yang kedua membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian, yang ketiga menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses tersebut. Selanjutnya langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama ada menentukan fenomena. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya, ada fenomena alam, sosial, dan budaya. Yang kedua, mendaftarkan topik-topik yang dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka teks dengan menomori topik-topik sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi. Yaitu yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas. Yang keempat ada pengumpulan data. Yang tadi sudah dijelaskan, dicari di berbagai referensi, melakukan observasi atau wawancara, atau bisa melihat di Google, di internet, dan bisa juga di berita. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan kerangka. Nah, mengembangkan kerangka ini dibuat sebuah teks secara utuh dengan memperhatikan struktur baku, yaitu struktur teks dan kebahasaannya. Nah, tadi kita sudah menyusun teks eksplanasi. Nah, setelah disusun, kemudian jangan lupa menyunting. Nah, menyuntingnya adalah dengan mengoreksi kesalahan yang ada dalam teks tersebut. Misalnya isi teks apakah sesuai dengan judul, kemudian struktur, kebahasaan, dan ejaan atau tanda baca.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Sekarang saya akan memberikan penilaian hasil menyusun teks eksplanasi. Untuk kelompok 1, teks eksplanasi saya berikan nilai 90 yang tentang gempa bumi. Karena secara ilmiah sudah dijelaskan proses sebab akibatnya. Kemudian untuk kelompok 2, saya berikan 85 tentang kemiskinan, gitu ya, karena ada kebahasaan yang masih belum lengkap. Nah, selanjutnya kita penutup masuk ke refleksi. Silakan, adakah yang dapat menjelaskan bagaimana menyusun teks eksplanasi dengan baik? Tadi sudah kan dijelaskan, diulang, silakan. Satu mendaftarkan topik-topik, mendaftarkan topik-topik, mengembangkan angka yang telah disusun, menjadi teks eksplanasi yang lengkap. Menjadi teks eksplanasi yang lengkap. Terima kasih Pasya. Selanjutnya penugasan ya. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan yang sudah ada di classroom, kemudian dikirim ke LKPD ya. LKPD-nya dikumpulkan hari ini juga, paling lambat sore ya. Jangan sampai lupa. Baik. Selanjutnya informasi selanjutnya adalah ya, materi yang akan datang. Jadi minggu depan kita akan membahas masalah teks ceramah. Jadi sekarang teks eksplanasinya sudah selesai. Nanti pertemuan selanjutnya kita buat materi yang baru. Pasya, masih baik. Materi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi teks ceramah. Jadi kalian nanti baca teks ceramahnya sebelum nanti masuk pembelajaran. Demikian pembelajaran tentang menyusun teks eksplanasi hari ini. Semoga materinya bermanfaat, kemudian dapat dipahami, dan kita bisa terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama mengucap hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.